Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang gerak melingkar lagi ya. Kalau kemarin kita bahas tentang kecepatan linier dan kecepatan angular, ya. Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Oke, nah di sini ada besaran dari gerak lurus, ya. Itu ada jarak, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, kalau di gerak lurus, ya, itu jarak itu kan kita lambangkan dengan S, ya. Nah, kecepatan kita lambangkan dengan V. Dan percepatan kita lambangkan dengan A. Oke? Nah, tapi ya, ketika dia digerak melingkar, ya, yang geraknya lintasannya lingkaran, ya, itu yang tadinya jaraknya S jadi theta. Ya. Nah, yang tadinya kecepatan V itu jadi omega. Nah, yang percepatannya tadi itu A, ya, jadi alfa. Nah, oke. Nah, di sini ada hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar, ya. Di mana ketika ditanya jarak itu sama dengan theta dikalikan R. Nah, oke. Nah, ketika ditanyakan V itu dia omega dikali R. Ketika ditanyakan alfa, ya, itu dia atau percepatan, ya, percepatan itu dia alfa dikali R. Inilah dia kalau di gerak melingkar, ya. Nah, di sini juga ada, kemarin kan kita udah bahas ya tentang kecepatan linier dan kecepatan angular atau kecepatan sudutnya. Nah, di sini kita bahas lagi ya. Kemarin rumus kecepatan linier itu kan 2V R F, ya kan? Nah, kecepatan angular itu 2V F, ya. Jadi bisa kita buat di sini, ya, bahwa kan untuk omega itu atau kecepatan angular atau kecepatan sudutnya itu dia 2V, ya. Nah, berarti ya, ketika apa hubungannya, berarti nanti V itu sama dengan omega, ya, dikali R. Nah, oke. Nah, oke, langsung kita bahas ke gerak melingkar beraturan, ya, GMB. Nah, kalau di gerak lurus, ya, gerak lurus beraturan itu ada GLB, ya. Kecepatan itu V sama dengan S per T, ya kan? Seperti itu kan? Nah, kalau dia digerak melingkar beraturan, ya, yang tadinya di sini dia V, jadi omega. Yang tadinya S jadi theta per T. Nah, ini dia, ya, untuk gerak melingkar beraturan, ya. Nah, makanya nanti kan dia omega sama dengan theta per T, ya kan? Berarti kan di sini kita buat tetanya T-nya ini 0. Berarti omega sama dengan delta theta. Nah, maksudnya di sini adalah, ya, delta theta itu adalah perubahan posisinya, ya. Yang misalnya kan dia ini ada lingkaran, ya. Yang tadinya dia di atas, ya, menjadi di sini. Nah, ada perubahan posisi. Pasti juga ada perubahan sudutnya. Oke, ya. Berarti di sini theta T kurang theta 0, ya. Nah, makanya kalau misalnya nanti ditanya theta T, ya, theta T, ya, theta T berarti omega ditambah theta 0, ya. Ini dia untuk gerak melingkar beraturan. Oke,
selanjutnya akan kita bahas tentang gerak melingkar berubah beraturan, ya. Nah, di sini ya, kalau di GLBB itu ada 3 rumus kan. Nah, sama di GMBB itu rumusnya juga itu. Tetapi kita rubah. Yang di sini VT ya, kita jadikan omega T. Nah, omega T sama dengan omega 0 ya, plus minus sama. Ketika digerak lurus berubah beraturan ya, ada dipercepat dan diperlambat. Nah, itu juga berlaku di gerak melingkar ya. Alfa ya, alfa dikali T. Nah, di sini kan S ya, posisinya S, jaraknya S. Nah, di sini S itu kita rubah jadi theta ya, makanya nanti di sini theta sama dengan omega 0 dikali T plus minus setengah alfa dikali T kuadrat. Nah ya, sini omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa dikali theta. Nah, ini dia untuk gerak melingkar berubah beraturan ya. Oke, biar kalian lebih paham lagi tentang gerak melingkar, kita akan membahas soalnya ya. Ini ada contoh soal yang pertama di sini, sebuah benda bergerak melingkar ya. Bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 7 radian per sekon selama 6 sekon ya. Di mana benda tersebut memiliki posisi awal 5 radian. Tentukan posisi akhir benda tersebut. Oke, ya. Kalau kita teliti lagi, ini adalah soal untuk dia GMB. Ya. Gerak melingkar beraturan. Ya. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mencari tahu apa yang diketahui dari soal ini ya. Di sini kita diketahui kecepatannya, berarti omeganya 7 radian per sekon. Nah, lalu waktunya selama 6 sekon. Nah, di sini benda tersebut memiliki posisi awal, berarti theta 0. Theta 0-nya 5 radian. Oke. Yang ditanya di sini tentukan posisi akhirnya ya. Berarti yang ditanya itu posisi akhir theta T-nya berapa. Nah, oke, langsung kita jawab ya. Nah, ingat lagi GMB rumusnya omega sama dengan theta per T, ya kan? Oke, berarti kita masukkan rumusnya omega sama dengan theta per T. Nah, tetapi kan yang di sini yang mau kita cari itu omega-nya, tetanya ya. Tetanya berarti theta sama dengan omega dikali T. Ya, karena kita mencari si theta. Ya, theta sama dengan omega dikali T. Ya, kita masukkan berapa? Omeganya berapa? 7 radian per sekon. Nah, waktunya berapa? Waktunya 6 sekon. 6 sekon. Ya, ini mati, berarti tinggal radian. 7 kali 6, 42 radian. Nah, inilah dia si omeganya, si tetanya. Gara-gara ini lihat tuh, ya, tetanya ya. Jadi tetanya itu 42 radian. Oke, langsung aja ya. Tadi kan udah kita bahas ya. Jadi kalau misalnya kita cari theta, ya, delta theta
Berarti kan theta T ya dikurang theta 0. Ya. Berarti kan kita kan udah ketahui delta T-nya, delta theta. Ya, delta theta-nya udah kita ketahui ya. Berarti di sini kita buat lagi ya langsung theta T sama dengan delta theta ditambah theta 0. Ya. Oke. Nah, delta theta-nya berapa? 42. 42 ditambah theta 0. Theta 0-nya 5 radian, berarti 5. Ya, 42 tambah 5, 47 radian. Inilah dia posisi akhir dari benda tersebut ya. Posisi akhirnya 47 radian. Oke, soal yang kedua di sini roda pada mulanya diam ya. Dipercepat beraturan setelah 2 menit. Nah, roda berputar dengan kelajuan sudut 60 rpm. Nah, tentukan percepatan sudut roda. Nah, kalau kita teliti ini adalah pembahasan dari GMBB. Ya, ini GMBB. Ya, ini. Oke. Nah, apa yang diketahui dari soal ini? Ya, diketahui ini dipercepat, berarti dia nanti plus ya. Oke. Nah, berarti setelah 2 menit, berarti T-nya itu 2 menit. Ya, kita konversi ke sekon, ke detik ya. Berarti kan 1 menit itu ada 60 detik. Kalau 2 menit berarti 120 detik. Nah, lalu roda berputar dengan kelajuan sudut. Berarti omeganya itu 60 rpm. Nah, rpm ini apa? Nah, berarti ada dia 60 kali putaran selama 1 menit. Ya. Nah, kita buat dia ke omega radian per sekon. Ya. Oke, berarti nanti ini kan omega itu dia nih ya 2 kali V ya, berarti nanti di sini 60 dikali 2V per 1 menit ada berapa detik? 1 menit ada berapa detik? 60 ya, 60 detik. Oke. Nah, ini mati ya. Nah, bisa kita selesaikan, berarti 2V 2 kali 3,14. Nah, 2 kali 3,14 itu ada dia 6,28. Ditanya, apa yang ditanya di sini? Tentukan percepatan sudut ya. Percepatan itu alfa, berarti alfa. Alfanya berapa? Nah, oke. Nah, kalau kita analisis dari sini kita pakai soal ini ya. Rumus yang pertama ya. Omega T sama dengan omega 0 plus ya, karena dipercepat ya, karena dia dipercepat, plus alfa dikali T. Nah, omega T-nya berapa? 6,28. Nah, ini dia 6,28. Omega 0-nya ya, ke posisi awalnya itu dia 0 di 0. Nah, plus alfa dikali T. T-nya berapa? 120. Nah, oke. Berarti kalau ditanya alfa, berarti 6,28 per 120. Nah, itu kalau kita bagikan 6,28 bagi 120, itu nanti kita dapat
0,052. Inilah dia alfanya ya, radian per sekon kuadrat. Ya, ingat kalau misalnya kita di gerak lurus ya, A itu satuannya meter per sekon kuadrat. Ya kan? Itu percepatan di gerak lurus. Tapi kalau misalnya ya dia di gerak melingkar alfa, itu dia satuannya radian per sekon kuadrat. Oke? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.